Halo, assalamualaikum teman-teman, balik lagi ke channel aku, Make Journey. Terima kasih ya udah mampir. Nah, hari ini aku akan ngebahas lagi tentang umroh, dimana hari ini aku akan fokus ke tips lagi, dimana tips ini mungkin sangat membantu banget buat teman-teman yang pemula yang baru pertama kali umroh, dan juga untuk teman-teman yang barangkali udah beberapa kali umroh bisa banget bantu kita di sini untuk saling sharing. Terus di kolom komentar ya. Nah, sebelum aku memulai videonya, aku akan ngebahas dulu nih sama teman-teman kalau aku insya Allah akan mengupload 2 video dalam 1 minggu, di mana hari Kamis sore aku akan insya Allah akan ngebahas tentang umroh seperti tawaf, sa'i dan lain sebagainya, dan hari Minggunya insya Allah aku akan ngebahas tentang tips umroh seperti hari ini. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Nah teman-teman, sebelum teman-teman berangkat tentu aja teman-teman harus prepare banyak hal, terutama barang-barang apa aja sih yang perlu teman-teman bawa. Nah, aku udah pernah ngebahas tentang video barang-barang apa aja yang harus dibawa saat umroh, baik itu di musim panas musim dingin, aku udah bahas juga videonya. Dokumen apa yang harus dibawa, aku udah juga bahas videonya. Dan video awal-awal aku itu aku juga udah bahas barang-barang apa aja atau perlengkapan apa aja yang perlu teman-teman bawa, dan khusus bagi perempuan yaitu sebenarnya tuh secara spesifik bisa ditonton oleh laki-laki atau perempuan, cuman karena aku fokus ke perempuannya, boleh banget teman-teman lihat di channel aku ya. Nah, sebelum teman-teman packing, teman-teman harus tahu dulu nih sebenarnya sih lebih tepatnya itu apa aja barang-barang yang akan diberikan oleh travelnya teman-teman. Alhamdulillah, sebagai referensi aku udah mengikuti 2 travel yang berbeda. Jadi travel yang pertama itu mereka memberikan aku koper, tas jinjing, dan juga tas kecil. Nah, untuk agent travel yang kedua mereka memberikan aku koper, tas ransel, dan juga tas kecil. Nah, setiap agent travel itu berbeda ya teman-teman. Ada yang ngasih koper, ada yang nggak ngasih koper, ada yang ngasih koper yang gede, ada yang ngasih tas jinjing, tas sandang, ataupun ada tas kecil atau cuman koper sama tas kecil aja. Bahkan ada juga yang cuman ngasih kayak tas kecil sama jaket doang, atau juga cuman shawl. Itu tergantung travelnya teman-teman ya. Nah, jadi sebelum teman-teman berangkat, setelah memilih travel apa yang teman-teman mau pakai saat umroh, teman-teman perlu banget tanya dulu sama travelnya apa aja sih barang-barang yang akan mereka berikan kepada kita sebelum berangkat. Jadi dengan itu teman-teman bisa tahu nih apa aja barang-barang yang perlu teman-teman siapkan, dan yang apa aja barang-barang yang nggak perlu teman-teman siapkan. Oke, untuk barang apa aja teman-teman bisa cek di video aku udah kasih tahu sebelumnya. Nah teman-teman, sebenarnya itu tas-tas ini itu ada beberapa fungsinya ya teman-teman. Untuk koper itu tentu aja di sana itu kita bisa taruh semua barang-barang keperluan kita, termasuk barang-barang yang besar ataupun yang kecil. Nah, untuk tas kecil itu biasanya kita gunakan untuk berkas seperti identitas kita, paspor kita, dan barang-barang kecil seperti dompet dan lain sebagainya. Nah, untuk tas jinjing sama tas ransel itu nggak semua agent travel memberikannya ya teman-teman. Nah, kalau misalkan aku pribadi waktu itu tas jinjing aku gunakan karena aku kan berada di daerah yang nggak punya bandara ya teman-teman. Adapun bandaranya itu untuk pesawat-pesawat kecil, jadi aku harus ke provinsi dulu untuk bisa naik pesawat yang lebih besar. Nah, tas jinjing itu berguna untuk itu teman-teman, barang-barang aku yang aku perlukan sebelum berangkat ke Jakarta gitu. Nah, sebelum aku ngebahas tas-tasnya ini, sebenarnya teman-teman itu harus tahu dulu nih, teman-teman berangkatnya itu dari daerah atau memang langsung dari Jakarta atau teman-teman transit. Nah, setiap travel itu berbeda ya teman-teman, dan barang-barangnya pun juga berbeda. Nah, hari ini karena kebetulan aku dari daerah yang nggak punya bandara yang besar, jadi aku akan ngasih tips teman-teman mungkin yang sama seperti aku yang berangkatnya itu dari daerah yang nggak punya bandara yang besar. Tapi teman-teman yang udah dari Jakarta, teman-teman cukup dengerin dari Jakartanya ya teman-teman. Oke. Nah, untuk teman-teman yang dari daerah, tentunya teman-teman harus mempersiapkan 2 tas yang berbeda. Kalau aku pribadi ya teman-teman, nah seperti yang aku katakan sebelumnya, tas jinjing itu aku gunakan untuk barang aku sebelum berangkat ke Jakarta. Nah, untuk sebelum teman-teman di dalam tas kecil itu, tas jinjing itu, teman-teman siapkan barang-barang seperti pakaian, alat mandi yang mudah dijangkau. Kenapa? Karena kan biasanya kalau dari daerah ke provinsi itu kan pakai travel ya teman-teman, pakai travel kayak
mini travel ataupun bis, ada juga yang pakai bis. Nah, jadi teman-teman siapkan di tas jinjing itu barang-barang yang mudah diambil, yang tidak mengganggu barang-barang teman-teman yang akan dipakai di Mekah nanti. Jadi teman-teman siapkan dulu nih barang-barang yang seperti sikat gigi, yang gampang diambil, yang nanti saat di bandara teman-teman bisa persiapan kalau mau mandi kah, atau mau cuci muka dan lain sebagainya sebelum teman-teman berangkat ke Jakarta. Nah, untuk pembagiannya seperti ini teman-teman. Kalau aku pribadi, ini pengalaman pribadi ya teman-teman, kalau misalkan ada yang bagi teman-teman nggak perlu, boleh di skip. Nah, sebelum teman-teman berangkat, teman-teman kan udah dikasih tas-tas apa aja yang mau teman-teman bawa. Nah, untuk di daerah tadi aku udah bilang siapkan 2 tas yang berbeda. Nah, kita awali dengan tas kecil ya teman-teman. Biasanya tas kecil itu semua barangnya udah dipisahin. Jadi setiap kita mau berangkat itu pasti bawa tas kecil. Jadi dalam tas kecil ini barang-barang yang penting, yang misalkan kayak dompet, misalkan teman-teman perlu paspor dalam situ, tiket, dan perintilan-perintilan kecil yang menurut teman-teman itu penting, yang kalau misalkan nanti dibutuhin itu harus cepat. Jadi teman-teman taruh di tas kecil ya teman-teman. Nah, sebelum masukin ke dalam tas koper sama tas jinjing, teman-teman pisahin dulu. Misalkan perintilan-perintilan kecil kayak kipas angin kah, yang kecil itu, yang portable, ataupun kacamata, ataupun botol tumbler minum untuk zam-zam, ataupun tasbih dan lain sebagainya, teman-teman pisahin ke satu tempat ya. Nah, ini tuh sebelum aku jelasin part-partnya, teman-teman harus tahu dulu nih kopernya itu cukup nggak untuk yang aku jelaskan ini. Kalau misalkan terlalu kecil, teman-teman kondisikan sesuai dengan kebutuhannya teman-teman ya. Tapi ini itu siapa tahu yang dapat koper yang agak besar, jadi ini tuh berguna banget ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman perintilan kecil, alat mandi, pakaian dalam, semuanya itu dipisahin ya teman-teman. Kayak kayak sepatu ataupun sendal, teman-teman bisa ada 2 opsional nih. Teman-teman bisa bawa sepatu dan sendal, atau teman-teman cukup bawa sendal yang teman-teman pakai nanti saat berangkat ya. Oke, sejauh ini udah paham belum? Udah kebayang nggak kira-kira? Nah, boleh nih aku kasih waktu teman-teman mikirin dulu. Udah kebayang nggak? Nah, sebelum teman-teman berangkat, biasanya nanti dikasih tahu sama agen travelnya, teman-teman itu ada nggak ketetapan baju yang harus dipakai. Nah, contohnya seperti aku, umroh pertama itu di agen travel yang pertama, mereka itu fokus ke pakaian batik. Jadi, teman-teman setiap ke city tour itu semuanya pakai pakaian batik. Dan untuk umroh pertama mereka memfokuskan untuk memakai pakaian putih, sedangkan untuk travel kedua itu mereka umroh pertama itu menggunakan pakaian hitam, dan juga untuk city tournya itu pakaian hitam plus jilbab orange dan juga pakaian batik. Jadi sebelum teman-teman berangkat, teman-teman tanya dulu nih, ada nggak ketentuan dari travelnya. Tapi biasanya itu saat manasik dikasih tahu, atau enggak seminggu sebelum berangkat teman-teman dikasih tahu. Jadi siap-siap ya teman-teman. Nah, sebelum dikasih tahu ini, teman-teman cukup siapkan yang basic-basic dulu, seperti alat mandi dipisahin di tempat yang berbeda. Dan seperti yang aku bilang tadi, ada dua tas tadi. Teman-teman yang dari daerah pisahkan alat mandi yang sederhana aja dulu untuk teman-teman pakai saat teman-teman di Bandara Jakarta. Oke. Nah, sudah alat mandi ya teman-teman siapkan underwear. Nah, pakaian dalam ini teman-teman pisahin juga nih, ada 2 tempat. Teman-teman taruh di koper untuk yang dipakai di Mekah, dan teman-teman taruh di tas kecil yang mau teman-teman pakai, siapa tahu teman-teman mau ganti baju di bandara yang di Jakarta. Nah, setelah itu teman-teman sebaiknya aku jelasinnya per tas dulu atau per bagian-bagiannya ya. Kayaknya kita bahas tas-tasnya dulu kali ya. Tadi tas kecil aku udah ngasih tahu kan ya. Nah, tas jinjing atau tas ransel bagi teman-teman yang pakai yang dari daerah, gunanya untuk itu tadi ya, untuk dipisahkan untuk siapa tahu teman-teman berguna di bandara yang di provinsi. Oke. Setelah itu teman-teman bawa ganti baju. Ini kita fokuskan ke satu dulu ya, jangan bagi-bagi dua gitu, takutnya bingung lagi teman-temannya, agak susah mikirnya. Jadi satu-satu dulu aja. Tas kecil tadi udah, selanjutnya itu ada tas jinjing tadi yang aku bilang yang pertama itu ada
apa tuh namanya, alat mandi, pakaian dalam dipisahkan yang untuk dipakai untuk ganti baju. Siapa tahu teman-teman mau ganti baju di Jakarta nanti, atau di Palembang atau di Padang, terserah lah teman-teman nanti start berangkatnya dari mana. Nah, nanti teman-teman perlu itu. Terus juga seperti kayak parfum kah ataupun deodoran kah, teman-teman pisahin nih, karena itu kan perlu untuk di Jakarta ataupun di bandara manapun yang teman-teman start berangkatnya. Karena kan kalau kita dari daerah itu kan memakan beberapa waktu ya teman-teman ya. Jadi kan otomatis bau badan gak enak dong, kita gak enak sama yang lain, nanti bau badan kan kita juga gak nyaman. Jadi teman-teman bawa itu dipisahin ke tas kecil. Selanjutnya itu kayak kaos kaki, terus juga apa namanya, jilbab, handuk kecil, siapa tahu teman-teman mau mandi ataupun mau cuci muka, dan skincare-nya teman-teman dipisahkan. Yang basic aja ya ditaruh di tas jinjing. Itu hanya untuk teman-teman mau ganti baju ataupun mau beberes lagi saat teman-teman di Jakarta atau teman-teman dari daerah ke tempat startnya berangkat perjalanan umroh. Oke. Nah, untuk koper, aku sarankan teman-teman dipisahkan beberapa bagian. Kalau misalkan kopernya besar, teman-teman bisa pakai travel bag. Kalau nggak salah, travel apa sih, tempat tas-tas packing travel itu yang bisa teman-teman pisahkan nih satu persatu. Nah, aku sarankan baju untuk umroh itu dipisahkan teman-teman ya. Misalkan yang aku jelaskan sebelumnya, teman-teman memakai baju putih untuk umroh pertama. Jadi satu pak ini atau tas kecil atau apapun tempat yang teman-teman pakai untuk dipisahin di dalam koper, teman-teman masukin tuh baju putih, jilbab putih, pakaian dalam, mau legging kah, kaos kaki, sarung tangan untuk umroh, terus juga perlengkapan yang akan teman-teman pakai saat umroh wajib, saat umroh pertama ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki di satu tempat. Kenapa? Nanti saat teman-teman sampai di Mekah ataupun sampai di Madinah, saat berangkat akan umroh, teman-teman cukup ambil satu pack ini aja, satu tas ini aja, atau satu apa ya namanya, bag ini aja. Gimana sih rasanya? Jadi teman-teman nggak perlu bongkar koper berlebihan banget, teman-teman cukup bawa satu ini untuk diganti langsung berangkat gitu ya teman-teman. Kira-kira kebayang nggak gitu ya? Atau kalau misalkan teman-teman dianjurkan untuk memakai baju hitam, jadi dipisahin lagi baju hitam, jilbab hitam, legging, kaos kaki, pakaian dalam, semuanya yang teman-teman perlukan untuk umroh wajib disiapkan dalam satu tempat, baru dimasukin dalam koper gitu ya teman-teman. Nah, itu tuh untuk pakaian umroh wajib ya. Nah, setelah itu teman-teman untuk city tour, kalau misalkan ada ketentuan kayak aku sebelumnya, kalau umroh pertama itu aku dianjurkan untuk memakai batik. Jadi saat umroh pertama itu alhamdulillah aku nggak terlalu banyak membawa pakaian pertama karena dia di musim dingin, jadi aku nggak ada baju, nggak terlalu bau juga. Sebenarnya musim panas ataupun musim dingin di Arab Saudi nggak terlalu bau badan kita. Aku udah jelasin di video sebelumnya kan. Nah, jadi apalagi travel waktu yang pertama itu mereka cuman menganjurkan kami untuk memakai pakaian batik aja kemanapun. Kalau misalkan mau city tour ataupun lebih banyak pakai pakaian batik, jadi baju itu nggak terlalu dipakai. Sedangkan untuk travel yang kedua, mereka itu punya ketentuan sendiri nih teman-teman, minta pakai jilbab yang warna ini ataupun nanti hari ini kita pakai baju ini. Jadi berbeda ya tiap travel. Nah, untuk yang teman-teman qadarullah dapat travel yang kedua, teman-teman pisahin lagi nih. Misalkan satu bag ini teman-teman untuk city tour, jadi jilbab warna ketentuan travel ataupun bajunya, legging dan lain sebagainya itu dalam satu tempat. Jadi ada dua ini ya, ada dua tas kecil ya teman-teman. Ada tas di dalam tas. Apa sih namanya? Travel bag ya namanya tuh. Yang jelas ada dua nih ya teman-teman, untuk city tour dan juga untuk umroh wajib nanti. Udah dua tempat nih. Nah, untuk perintilan kecil seperti kacamata, topi, apa namanya, tumbler untuk zam-zam, dan lain sebagainya itu dipisahin lagi. Jadi istilahnya kayak gini teman-teman, kalau misalkan nanti di dalam koper teman-teman nggak perlu ribet lagi bongkar sana sini, teman-teman udah tahu, oh bag ini, yang ini tuh untuk umroh wajib, yang ini tuh untuk city tour, oh yang ini tuh tempat perintilan kecil, yang ini untuk daleman, yang ini untuk skincare, yang ini untuk apa namanya,
kaos kaki dan lain sebagainya. Jadi dipisah-pisah teman-teman kalau memungkinkan ya. Kalau memungkinkan, kalau nanti teman-teman dapat koper yang besar, alhamdulillah. Jadi kalau memungkinkan bawalah seperti itu, dipisah-pisah ya, biar nanti teman-teman nggak buru-buru, nggak desak-desakan, teman-teman nggak panik. Apalagi kalau misalkan teman-teman disuruh cepat ini buru-buru kan nanti takutnya panik, teman-teman bingung nih pakaiannya yang mana ya, bongkar lagi, dibuka lagi kan ribet ya. Jadi dari sebelum berangkat teman-teman udah tahu nih, misal untuk umroh yang ini, untuk city tour yang ini, perintilan kecil yang lain lagi, terus juga dalaman beda lagi tempatnya ya. Nah untuk dokumen itu aku ingatkan sekali lagi, jangan taruh di koper karena nanti ribet teman-teman, apalagi paspor sama uang itu teman-teman taruh di tas kecil. Tapi tetap jaga-jaga ya teman-teman, jaga-jaga keamanannya teman-teman, tetap was-was karena kita berada di negara orang, walaupun negara Arab Saudi itu termasuk negara yang aman, cuman wallahu alam kita nggak tahu apa aja yang bisa terjadi. Jadi jagalah barang-barang teman-teman agar nggak tercecer dan juga nggak hilang nanti dalam perjalanan ya. Nah selanjutnya itu ada misalkan teman-teman bawa mie ataupun mau bawa pop mie atau mau bawa makanan cemilan, boleh ditaruh di di koper. Misalkan nih teman-teman mau bawa gunting untuk tahalul, aku tuh awalnya nyangkanya itu kalau gunting itu nggak boleh dibawa saat kita di bandara, ternyata saat umroh kemarin itu boleh teman-teman, asalkan dimasukkan ke dalam koper, jangan ditaruh di tas jinjing ataupun tas ransel karena nanti terdeteksi. Kalaupun terdeteksi di koper itu nggak apa-apa, selama itu ya kecil dan nggak berbahaya mungkin bentuknya ya, tapi kemarin itu nggak apa-apa asalkan di dalam koper. Dan juga teman-teman kalau mau bawa kayaknya ini semua orang udah tahu, kalau misalkan teman-teman bawa cairan baik itu minuman ataupun skincare itu jangan lebih dari 500 ml kalau nggak salah ya. Kalau misalkan salah bisa dikoreksi, tulis di kolom komentar teman-teman. Nah selanjutnya apa lagi ya, oh ya seperti topi-topi ataupun kaos kaki itu tuh dipisahkan di tempat yang berbeda. Nah gitu teman-teman, kira-kira kebayang nggak? Nah aku sih kalau misalkan lebih gampangnya seperti itu ya teman-teman bisa dipisahkan per pak-pak. Tapi yang paling penting itu adalah teman-teman pakaian umroh ini tuh aku sangat menganjurkan teman-teman untuk dipisahin, karena nanti itu takutnya teman-teman itu ribet, takutnya itu buru-buru, jadinya hamburadul semuanya, itu berantakan semuanya. Ya jadi kalau misalkan teman-teman itu umrohnya misalkan dari Indonesia itu berangkat langsung umroh ke Mekah, jadi otomatis kan kita ngambil mikotnya tuh di atas pesawat nih. Jadi biasanya kalau misalkan diambil mikotnya di atas pesawat, teman-teman ganti bajunya itu saat transit. Teman-teman bisa ganti baju putih atau baju hitam atau baju apapun yang ditetapkan untuk umroh pertama teman-teman itu di saat transit. Nah biasanya kayak gitu ya teman-teman, apalagi kalau di daerah nggak mungkin dipakai saat dari daerah karena nanti kotor teman-teman di perjalanan, bau juga kan. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman ganti saat transit. Saat transit itu kan ada jeda waktu nih teman-teman pergunakan sebaik mungkin untuk mengganti pakaian untuk berangkat umroh. Biasanya itu nanti dikasih tahu sama travelnya teman-teman ya. Kalau misalkan ataupun biasanya atau misalkan kalau boleh dipakai saat teman-teman mau berangkat di Jakarta ataupun dari Jambi ke Padang atau Jambi ke Palembang, itu teman-teman bisa nih misalkan dari daerah kayak aku sampai di bandara teman-teman bebenah diri dulu biar nggak terlalu kucel atau bau badan dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mandi sebentar, habis itu teman-teman langsung pakai nih pakaian umroh yang mau dipakai kalau misalkan kita langsung umroh. Nah kalau misalkan kayak gini kasusnya, teman-teman bisa taruh pakaian umroh wajibnya itu di ransel ataupun di tas jinjing ya. Kalau misalkan kasusnya kayak gini, kalau misalkan teman-teman umrohnya itu langsung sampai di sana langsung melaksanakan ibadah umroh. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman dikasih jeda waktu untuk berbenah saat sampai di sana, misalkan memang langsung umroh tapi dikasih jeda waktu nih di hotel buat bebenah dulu, bisa teman-teman ganti di situ. Cuman aku saranin tetap kalau misalkan langsung umroh sih mending pertama taruh di tas jinjing atau tas ransel atau diganti saat teman-teman transit ataupun saat bandara. Yang Jakarta nggak pakai transit tuh langsung ke Jeddah
gitu. Nanti dari Jeddah ke Mekah biasanya kita langsung pakai baju umroh itu. Insya Allah kalau misalkan di sana tuh nggak terlalu bau sih badan kita, jadi bisa langsung melaksanakan ibadah umroh. Nah kalau misalkan teman-teman itu dari Madinah, ikutlah tips aku yang sebelumnya, yang taruh di dalam koper, cuman di tempat yang terpisah gitu. Jadi misalkan teman-teman di Madinah kan otomatis city tour dulu, jadi pakaian umroh teman-teman itu nggak akan terganggu sama pakaian lain. Jadi teman-teman bisa pakai pakaian untuk city tour, habis itu pakaian umrohnya masih tertata rapi. Jadi saat teman-teman mau berangkat ke Mekah dari Madinah, teman-teman udah siap tuh bajunya, udah masih rapi, masih tertata rapi, nggak diganggu sama sekali barangnya, jadi bisa langsung dipakai. Kayak gitu teman-teman tips aku hari ini, semoga membantu, apalagi untuk teman-teman yang pertama kali umroh itu tuh. Aku harap ini membantu, karena waktu aku umroh pertama kali dulu tuh sedikit banget aku mendapatkan info yang seperti ini. Semoga video ini bermanfaat. Walaupun sekarang mungkin udah banyak banget ya tips-tips umroh yang mungkin lebih banyak dan lebih lebih lengkap, tapi aku harap dengan sedikit bantuan dari aku ini bisa membantu teman-teman yang pertama kali melaksanakan ibadah umroh. Dan untuk teman-teman yang udah pernah umroh, aku mau tahu banget apa sih pengalaman kalian saat packing sebelum berangkat umroh, ataupun siapa tahu teman-teman punya tambahan referensi buat kita semua yang yang nonton video ini. Bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Kritik saran pun aku terima, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kalaupun ada pertanyaan lain, teman-teman bisa datang ke akun aku di Instagram ataupun di TikTok bisa. Dan juga aku akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Baitullah. Bye bye.